Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah sistem kerja atau etos kerja yang membuat China itu bisa menyusul kemajuan teknologi yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat, khususnya teknologi informasi. Ya, sistem kerja ini dipercayai inilah yang bisa menyusul Amerika Serikat dalam hal penguasaan teknologi informasi atau IT. Apa itu? Ini yang disebut dengan sistem kerja 996. Apa itu 996? Begini ceritanya. Ternyata secara tidak resmi di kalangan perusahaan-perusahaan teknologi informasi China, mereka mengadopsi sistem kerja 996 ini. Apa itu? Sesuai dengan angkanya 996, artinya mereka mempekerjakan orang mulai kerja dari jam 9 pagi dan sampai 9 malam. Hebat ya. Kalau di Amerika dikenal sistem 9 to 5. Masuk jam 9, jam 5 pulang. Sabtu pun libur. Itu yang terakhir diadopsi oleh kita di Indonesia. Sabtu libur. Oke. Nah, di China itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu pun 6 hari dalam seminggu. Makanya 996. Oke. Nah, menariknya, ini sudah dipraktekkan oleh banyak perusahaan teknologi informasi. Nanti sebentar kita lihat. Dan itu dipercayai yang membawa China sekarang bisa menyusul Amerika Serikat dalam hal penguasaan teknologi informasi. Oke, nah tapi baru-baru ini menariknya, Pengadilan Tinggi China telah mengeluarkan peringatan keras, bahkan mengilegalkan budaya kerja 996 ini, yang dianggap berlebihan mengeksploitasi tenaga kerja di negeri tirai bambu ini. Dan ya tadi seperti yang saya katakan, ilegal. Dan memang ilegal, nanti saya jelaskan kenapa. Nah, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi ini mengatakan bahwa pola atau budaya kerja 996 gitu, 996 itu seakan-akan menjadi suatu jam kerja hukuman. Seakan-akan orang harus bekerja ekstra gitu ya. Waduh, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari selama seminggu gitu ya. Nah, kenapa Pengadilan Tinggi itu mengatakan begitu? Yang akhirnya Mahkamah Agung China pada hari Jumat yang lalu, ya baru berapa hari ya, belum seminggu lah, baru beberapa hari, yaitu Jumat tanggal 27 Agustus 2021, Mahkamah Agung China menyatakan bahwa budaya kerja 996 ini adalah pelanggaran serius terhadap undang-undang perburuhan yang memang sudah berlaku sejak lama sehubungan dengan jam kerja. Nah, oleh karena itu diputuskan ini ilegal. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di sana yang sehubungan dengan budaya kerja 996, yaitu ada kematian beberapa karyawan karena bekerja terlalu keras. Iyalah, 99 itu artinya 12 jam. Di mana-mana orang kerja 8 jam gitu ya. Ini seakan-akan dia kerja 4 jam ekstra gitu. Dan itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Itu yang dianggap sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena sudah diatur oleh undang-undang perburuhan di sana. Nanti kita lihat. Nah, di sini yang menariknya, kasusnya apa yang pernah ditemukan dan pernah diberitakan. Ada seorang staf media pingsan di toilet kantornya sendiri pada dini hari. Karena kerjanya terlalu berat gitu, 12 jam sehari. Pekerja itu kemudian meninggal karena gagal jantung. Nah, kemudian
ditenggarai kebijaksanaan 996 yang diadopsi oleh perusahaan ini yang terkait dengan kematian karyawan tersebut. Kemudian pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga korban dalam bentuk kompensasi materi atau uang, diputuskan sejumlah 400.000 yuan. 400.000 yuan itu kira-kira 1,2 miliar. 1,2 miliar kira-kira gitu ya. Kemudian dalam kasus yang lain yang serupa dengan itu, ada juga seorang yang bekerja sebagai kurir gitu ya. Jadi bukan hanya diadopsi oleh perusahaan teknologi informasi sebenarnya. Hampir banyak perusahaan mengadopsi 996 ini. Nah, yang ada satu lagi, kurir ini bekerja, dia menentang kebijaksanaan 996 ini. Kemudian dia akhirnya dipecat. Oke? Nah, sebenarnya di bawah undang-undang perburuhan Cina itu ada jam lembur diatur, yang mana 1 bulan lembur itu tidak boleh lebih dari 36 jam. Oke? Nah, padahal kalau orang itu mengikuti sistem kerja 996, maka lembur bulanannya bisa 128 jam. Walaupun di perusahaan yang menerapkan 996 ini, dia memberikan insentif, misalnya dikasih ongkos taksi pulang gitu karena sudah malam gitu ya. Nah, industri teknologi di China ini telah lama berjuang untuk kebijaksanaan sistem kerja 996 ini karena mereka menganggap sudah diterima kok oleh kebanyakan karyawan, ya kan? Bahkan seorang tokoh teknologi China yaitu Jack Ma mengatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya dilihat sebagai sebuah tanda kutip berkah katanya. Ya. Karena dengan bekerja 996 dianggap mereka bisa melakukan lebih banyak ketimbang hanya kerja 8 jam sehari, kira-kira begitu. Jadi dengan kata lain di sini, kata Jack Ma, jika Anda ingin bergabung dengan kami atau Alibaba gitu ya, Anda harus siap bekerja 12 jam sehari. Kalau tidak, ngapain repot-repot gabung ke Alibaba? Kira-kira begitu statement dari Jack Ma. Ya. Nah, kemudian sejumlah perusahaan besar di Silicon Valley di Amerika Serikat mengatakan bahwa kebijakan 996 inilah yang membuat Cina sekarang punya keunggulan kompetitif terhadap saingannya Amerika Serikat. Nah, tetapi sekarang ini apalagi setelah diputuskan ilegal Jumat lalu 27 Agustus. Nah, maka mereka harus merubah. Karena ada lagi satu kasus ternyata di mana seorang wanita itu pingsan di dalam perjalanannya ketika pulang kerja ke rumahnya. Pulangnya nggak tanggung-tanggung loh, bukan jam 9 malam. Jam 1.30 pagi, ya kan? Astaga, dan juga ada kasus ternyata karyawan yang bunuh diri karena tidak tahan bekerja dengan pola 996. Nah, oleh karena apa ya? Tekanan dari publik lah, sebut saja demikian. Beberapa perusahaan teknologi informasi memutuskan untuk memangkas jam kerjanya. Termasuk perusahaan pemilik TikTok seperti ByteDance gitu ya. Bahwa dia mengakhiri kebijaksanaan 996 ini bahkan 1 Agustus yang lalu. Hampir 1 bulan yang lalu, ya kan? 2 minggu sebelumnya saingan dari ByteDance yaitu Kuaishou itu juga mengambil langkah yang serupa. Mereka sudah memangkas hal ini. Nah, dari sini kita melihat betapa kontroversinya kebijakan 996 ini. Iya kan? Iyalah. Kerja jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Ya. Nah, ini sudah melanggar sebenarnya aturan yang tadi saya katakan perburuhan yang sudah diatur oleh negeri tirai bambu ini. Yang mengatakan bahwa pekerja itu tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam sehari atau lebih dari 44 jam per minggu. Oke?
Nah, boleh sih pekerja itu disuruh lembur gitu ya, tetapi tidak boleh melebihi 36 jam per bulannya lemburnya. Sedangkan tadi kita sudah lihat bisa 100 jam lebih dia kalau mengikuti pola 996. Ya. Kemudian diatur juga kalau lembur harus bayar upahnya berapa persen lebih besar dan segala macam, dan itu semua ternyata dilanggar oleh budaya kerja 996 yang sebenarnya membawa China ini bisa menyusul Amerika Serikat. Oke. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi informasi mana yang terlibat? Ya, bukan terlibat sih istilahnya, yang mengadopsi lah, yang kemudian dikritik keras, yaitu perusahaan sebuah web iklan baris 58.com. Ya, dia menyatakan dari September 2016 bahwa dia terang-terangan mengadopsi sistem kerja 996. Ya kan? Nah, tapi karena dikritik oleh banyak orang, akhirnya perusahaan itu merespon bahwa 996 sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau bisa ya bagus, kira-kira seperti itu. Kemudian siapa lagi? JD.com, kalau di Indonesia JDID. Ya kan? Nah, ini juga mengundang kontroversi karena bukan banyak sih ya, sebenarnya banyak, cuman yang berani ngomong cuman 1 atau 2 orang gitu ya. Dia mengumumkan bahwa seperti tertekan dah gitu ya. Padahal di JD.com itu tidak murni melakukan 996 tapi 995. 9 pagi sampai 9 malam, tapi cuman 5 hari dalam 1 minggu. Oke. Nah, menariknya bahwa pendiri perusahaan JD.com itu, yaitu Richard Liu, menyatakan kalau orang yang keberatan dengan pola kerja 995 dia itu dianggapnya sebagai orang pemalas. Begitu katanya. Kemudian ada lagi lah, ada perusahaan seperti Huawei yang besar gitu, ya, termasuk tadi Alibaba, kan tadi Jack Ma sudah berkata gitu ya, yang mengimplementasikan pola kerja 996. Nah, menariknya kebijaksanaan 996 ini banyak diprotes, ya, diprotes di China itu sendiri. Beberapa situs yang mempromosikan untuk menentang 996 ini akhirnya diblokir oleh siapa? Ya, oleh WeChat. WeChat itu apa? Produk dari Tencent. Ya, ternyata Tencent juga melakukan 996. Dan juga diblokir oleh siapa? UC Browser, buatan Alibaba. Dan beberapa browser lain lah yang mendukung 996. Dianggap yang menentang 996 ini adalah situs-situs ilegal. Kira-kira demikian. Nah, kemudian karena protes itu terus berlanjut, dan juga akhirnya didukung oleh sejumlah surat kabar di China dan tidak tanggung-tanggung seperti Xinhua News Agency. Dia menyatakan bahwa sistem kerja 996 adalah pelanggaran hukum perburuhan. Xinhua News Agency. Waduh, itu koran besar itu. Kemudian mana lagi? China News Network. China News Network juga sama. Dia menyatakan tidak perlu menukar hidup seseorang itu dengan uang. Atau dengan kata lain, dia mengkritik 996 itu bisa berbahaya terhadap nyawa seseorang. Siapa lagi? Beijing Daily. Beijing Daily. Ya kan? Nah, ini juga mengkritik kebijaksanaan 996 yang banyak diadopsi. Ya. Dan masih banyak lagi lah. Kemudian ada juga orang-orang yang ya mendukung, ada juga orang-orang yang menentang. Tapi menariknya karena tekanan dari media massa juga di China, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung Jumat lalu 27 Agustus bahwa budaya 996 ini ilegal dan harus dihapuskan. Oke, jadi itulah duduk perkara budaya 996 yang selama ini dipercayai membawa China lebih maju, lebih cepat gitu ya, sehingga bisa menyaingi
dominasi dunia IT atau teknologi informasi dari Amerika Serikat, tetapi sekarang mereka harus berhadapan dengan keputusan Mahkamah Agung negeri tirai bambu ini sendiri. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai budaya kerja 996 yang sebenarnya membawa China bisa melakukan lompatan besar, tetapi sekarang ini diputuskan menjadi ilegal. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.